Hai teman sekalian, in this occasion, I would like to share how to install and activate Office 365. Previously on my laptop was installed Office 2016, but lately this notification often appears. The notification came out with this writing: there is insufficient memory or disk space. Word cannot display the requested font. I think this is not just a memory problem, but there are other problems, maybe about its activation. So I decided to install another Office, coincidentally dropped the option to Office 365. After this, I will change to using Indonesian so that you can understand more easily. Nah, kebetulan ini saya sudah beli Office 365-nya. Kebetulan pas ada diskon ya, jadi kita coba untuk beli yang ori. Kita hijrah dari yang bajakan ke yang ori. Nggak semua sih, tapi masih sedikit-sedikit. Ini kita masuk dulu ke email atau akunnya Microsoft. Saya sebenarnya punya akun Microsoft sendiri, tapi karena ini akunnya dikasih, jadi udah dari sononya ya. Jadi kita masuk, kita ganti passwordnya dulu. Passwordnya itu harus kombinasi huruf dan angka dengan ada huruf besar dan huruf kecilnya. Ini saya sudah mau masuk ke akun saya, akun Microsoft. Oke, setelah itu kita mendownload Office 365 yang sudah kita beli. Kalau belum beli, ini di sini tulisannya lain ya, bukan install Office, nanti ada disuruh beli Office 365 Premium. Kita udah klik yang 365 karena punya saya laptopnya itu yang 64 bit, jadi saya pilih yang 64 ya. Jadi kalau kalian 32 bit, pilih yang 32 bit. Kita tunggu sampai installernya selesai. Setelah itu kita tinggal buka filenya, kemudian dia bilang just say yes, klik yes. Kita tunggu sampai dia loading installernya. Setelah itu kita tinggal menunggu prosesnya selesai. Secara teknis untuk menginstal Office 365 ini tidak sulit. Jadi ini ada pemberitahuannya kalau saya harus uninstall dulu ya. Couldn't install Office. This is because I have previously installed another type of Office. Ya, jadi kita harus menguninstall dulu. Do you know how to uninstall a program? Yes, you can find it on setting, control panel, and then find uninstall. Kita cari Microsoft atau Office yang sudah ada di dalam komputer kita, di program files kita tinggal klik uninstall. Sekarang kita sedang dalam proses menghapus instalan atau uninstall. Oke, kita tunggu saja sampai proses uninstall ini selesai. Kalau nanti masih melihat ada notifikasi bahwa kita harus uninstall program, kita harus mencari lagi. Mungkin ada beberapa tipe Office lain yang sudah terinstall di program files kita. Kita cari, misalkan kita bisa klik di search di bagian kanan atas juga ya untuk mencari Office yang masih ada tertinggal di sini. Setelah kita sudah menghapus semua yang udah ada di
terinstall di program files kita, nanti kita baru akan meneruskan proses instalasi yang tadi kita sudah mulai dan tertunda. Baik, kita sudah selesai untuk uninstall. Coba kita cek dulu di sini apakah masih ada. Ternyata masih ada. Ini kita uninstall dulu. Oke. Ini tidak akan memakan waktu yang lama. Oke, setelah itu kita close ini, kita ulang lagi install yang tadi. Sebenarnya kita nggak usah klik install Office ini juga nggak apa-apa. Tadi kita tinggal ke folder in download yang sudah kita download tadi, tinggal kita klik untuk melakukan setup. Tapi tidak apa-apa, yang sudah terlanjur kita teruskan saja. Kemudian kita klik untuk melakukan install atau setup dari Office 365-nya. Oke. Setelah ini saya kira prosesnya tidak akan sesulit yang tadi. Mudah-mudahan sudah tidak ada file Office yang tertinggal. Nanti akan muncul notifikasinya tidak yang seperti tadi ya. Menurut saya ini akan lebih cepat dan lebih mudah. Baik, bagi kalian yang belum pernah melakukan install Office sendiri, kalian bisa mulai untuk berlatih install sendiri karena ini tidak sulit. Nanti kalau misalnya kalian sudah bisa, kalian nanti juga bisa mengajari yang lain atau bisa menginstalkan teman kalian untuk melakukan install Office. Sebenarnya untuk proses install baik yang bajakan, tapi jangan pakai bajakan ya. Baik yang bajakan maupun yang ori itu sama. Hanya saja kalau yang bajakan itu biasanya kita diminta untuk off-kan semua koneksi internet, sama antivirus juga harus kita off-kan. Karena pada dasarnya keygen atau mungkin activate serial number yang dimiliki oleh software bajakan itu dianggap sebagai virus oleh antivirus. Kemudian kalau misalnya internetnya on, itu nanti ketika dia mengirimkan pesan atau sinyal untuk melakukan update, itu nanti akan terdeteksi bahwa itu adalah software yang tidak resmi atau ilegal. Jadi saya pikir ya sekali-sekali lah pakai yang ori biar kalian juga tahu bagaimana sih bedanya menggunakan yang ori dengan yang enggak. Pasti nanti akan lebih terlihat lebih menyenangkan ya, lebih enak karena kita aman kalau untuk melakukan update. Ya, ini kita tunggu prosesnya. Sebenarnya ini bisa saya percepat. Oke, sebentar lagi kita akan masuk ke proses install dari Office 365. Ini tergantung koneksi kalian juga ya. Kalau koneksi internetnya bagus akan lebih cepat. Ya, kalau sudah masuk ke sini, ini tandanya proses sedang dimulai. Please stay online while Office downloads. Jadi ini adalah proses download dari beberapa versi itu ya. Ada logo-logo Word, ada Excel, ada PowerPoint, ada itu kalau nggak salah mungkin Outlook ya. Itu ada Skype juga loh di situ. Jadi Skype itu perlu kalian ketahui, Skype itu ada itu ternyata ininya aplikasinya dari Microsoft ya. Skype itu yang untuk kita berbicara seperti video call itu. Sebelum video call WhatsApp itu digunakan oleh banyak orang, dulu kita sering menggunakan Skype ini untuk melakukan video call. Kita tunggu, please stay online while Office downloads. Maybe it will take a few minutes, but depend on your network.
Well, kita tunggu saja prosesnya. Setelah ini biasanya kita ada juga yang notifikasi untuk autorisasi kita sebagai administrator, karena perlu kalian ketahui bahwa untuk melakukan install itu kita perlu login Windows sebagai administrator. Kita tidak bisa melakukan install aplikasi atau program apapun apabila kita masuk sebagai guest atau tamu. Jadi apabila muncul notifikasi untuk peringatan bahwa perlu autentikasi menjadi administrator, kalian harus tahu apa yang harus kalian lakukan. Baik, ini masih proses mendownload. Saya kira ini tidak akan lama lagi. Nah, ini notifikasi ini keluar karena sebelumnya saya ada membuka Office Microsoft Word. Kita tutup saja, tidak ada masalah, bisa disimpan. Nah, ini ada tulisan hak istimewa administratif diperlukan. Jadi seperti yang tadi saya jelaskan bahwa untuk menginstalnya diperlukan login sebagai administrator. Jadi kalau kalian belum tahu bagaimana caranya untuk melihat status kita, maksudnya itu kita masuk sebagai administrator atau guest. Begini caranya, kalian bisa masuk ke kalian pencet gambar Windows itu ya, nanti di situ ada setting, kemudian kita tinggal search aja, kita cari account. Jadi nanti kita akan bisa melihat status kita login sebagai apa. Nah, ini kita masuk ke setting. Nanti bisa kita lihat kalau misalnya memang kita, nah ini kita login sebagai RGB Studio ya. Sebenarnya itu udah kelihatan sih di atas itu, tapi kita coba cek di account. Ada beberapa login yang ada dalam komputer saya. Nanti kalian bisa lihat apa status login kalian. Nah, ini sama dengan yang tadi ya. Saya login sebagai ini, jadi saya login sebagai administrator. Jadi tidak ada masalah untuk bisa menginstal aplikasi ini. Tinggal kita bisa meneruskan proses instalasinya. Kita tinggal klik verify ya, ini untuk memverifikasi bahwa kita adalah admin. Kemudian kita lanjut untuk melakukan install. Sebentar lagi ini selesai dan kita bisa menikmati Office 365 yang baru, dan kita bisa memulai pekerjaan kita yang tertunda karena ada notifikasi bahwa memori kita sudah penuh. Nah, ini dia sampai ke proses akhir dari installnya. Setelah selesai, kita akan mencoba untuk membuka satu persatu Office yang biasa kita gunakan. Kita akan membuka pertama Word-nya, kemudian kita lihat bagaimana Excel-nya, dan kita lihat bagaimana tampilan dari PowerPoint-nya. Dan ini sudah selesai, Anda sudah siap, Office sudah bisa digunakan, kita tutup. Nah, kita coba buka, ini adalah tampilan dari Word-nya. Biasa aja sih, kita lihat Excel-nya. Agak bedanya kemarin yang di 2016, Office 2016 itu agak ini ya, dark mode ya, kayak di HP itu sekarang banyak menggunakan gray. Nah, coba kita lihat yang PowerPoint-nya, apakah ada suatu hal yang menarik di sini. Ya, ini tampilannya agak berbeda dengan Office yang 2016.
Kita coba blank document. Oke, ini di sebelah kanan tuh ada beberapa pilihan desain ya, dan ini sepertinya baru dan lebih banyak pilihannya. Bagus sih, ini lucu-lucu dan kayaknya ini kalau dipakai banyak variasinya. Lumayan sih kalau di PowerPoint-nya tampilannya agak lebih banyak pilihan untuk di desainnya. Oke teman sekalian, ini proses saya untuk mengganti Office 2016 dengan Office 365. Semoga ini bisa membantu dan menginspirasi kalian untuk menggunakan software yang original. Itu pilihan kalian, terserah mau hijrah atau enggak ke yang original. Saya pakai Windows 2010 juga sudah ori, kemudian saya pasangkan dengan Office 365 yang original juga. Baik teman sekalian, sampai ketemu lagi di video-video lainnya. Bye bye.